Guys, bayangin ada duit 71 triliun rupiah numpuk di depan mata kalian. Gede banget kan? Nah, uang sebanyak itu bakal dipakai buat satu hal, makan siang gratis. Jadi gini, pemerintah bilang program ini adalah kunci buat nyetak generasi emas 2045. Tapi apakah ini beneran investasi buat otak kita atau cuma proyek raksasa biar kelihatan kerja aja? Waduh, tapi ada satu hal yang bikin dahi mengkerut. Bayangin, anak orang kaya yang sekolahnya naik Alphard, ternyata dapat jatah makan gratis juga dari uang pajak kita. Padahal menurut teori opportunity cost, uang segede itu bisa dipakai buat hal lain yang lebih mendesak. Misal buat nurunin UKT kuliah kita yang makin mencekik. Nah, dengerin ini, katanya buat berantas stunting. Tapi banyak ahli gizi bilang kalau ngasih makan pas anak udah SD itu sebenarnya udah telat guys. Kita harus jujur, di Indonesia ada hantu yang selalu ngintip di setiap proyek besar. Yap, apalagi kalau bukan potensi korupsi dari pengadaan bahan makanan. Bayangin, kalau nasi yang nyampe ke piring adik-adik kita itu beras kualitas rendah, atau susunya basi gara-gara dipotong oknum vendor nakal di jalan. Tapi yang paling penting buat kita pahami adalah, there is no such thing as a free lunch. Gak ada yang beneran gratis di dunia ini, termasuk makan siang ini. Uang puluhan triliun itu bukan jatuh dari langit, itu diambil dari pajak, yang nantinya bakal jadi beban buat kita, generasi yang bakal kerja beberapa tahun lagi. Kita sekarang di posisi yang dilematis, antara pengen lihat bangsa ini sehat, atau takut kalau ini cuma jadi beban utang yang diwarisin ke kita doang. Nah, makanya di video ini, kita nggak bakal bahas permukaan doang. Kita bakal bedah skema permainan di balik program makan bergizi ini. Apakah ini beneran cara naikin IQ? Atau cuma gimmick politik buat narik simpati rakyat secara instan? Kita harus kritis guys. Jangan sampai niat mulia ngasih makan anak bangsa, malah berubah jadi ladang makan buat para mafia pengadaan yang udah siap-siap ambil untung. Siapkan catatan kalian, karena angka-angka yang bakal gue kasih tahu setelah ini mungkin bakal bikin kalian susah tidur malam ini. Ayo, kita bongkar bareng-bareng. Makan bergizi gratis, investasi masa depan, atau bom waktu ekonomi? Mari kita mulai. Oke guys, mari kita bedah lapisan pertamanya. Pernah gak sih kalian mikir, kok rasanya agak aneh ya kalau anak yang diantar jemput naik mobil Alphard tetap dapat jatah makan siang gratis dari negara? Sementara di sisi lain kota, ada anak yang harus jalan kaki 5 kilo tanpa sarapan, cuma ngarepin makanan itu buat bertahan hidup hari ini. Jomplang banget kan kondisinya? Pemerintah sebenarnya punya alasan guys. Mereka pakai pendekatan universal coverage. Tujuannya biar gak ribet milih-milih siapa yang miskin siapa yang kaya. Pokoknya sikat rata semua dapat. Selain itu ada teori sosiologi namanya welfare stigma. Jadi kalau cuma anak miskin yang dikasih makan, mereka bakal malu dan dibully sebagai penerima sedekah. Ini yang mau dihindari. Makanya negara maju kayak Jepang atau Finlandia ngasih makan ke semua murid tanpa pandang bulu. Di sana makan siang bareng itu dianggap pelajaran etika, bukan cuma isi perut. Tapi guys, reality check dikit dong, kita ini Indonesia, bukan Finlandia. Kesenjangan ekonomi kita itu ibarat langit sama bumi bro. Bayangin, uang 15.000 buat anak orang kaya itu mungkin cuma duit parkir atau beli air mineral. Gak ngefek apa-apa buat dompet bapaknya. Tapi buat anak keluarga prasejahtera, 15.000 itu bisa jadi satu-satunya asupan gizi layak mereka hari itu. Disinilah letak masalahnya. Dalam ekonomi, ini melanggar prinsip vertical equity. Seharusnya mereka yang butuh lebih banyak, dibantu lebih banyak. Bukan disamain rata kayak gini. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya inclusion error. Anggaran triliunan bocor ke orang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Sayang banget kan pajaknya? Coba deh bayangin skenario terburuknya. Anak orang kaya ini dapat makan gratis, dicicipin dikit karena nggak selera, terus sisanya, masuk tong sampah. Sementara di sekolah pelosok, anggarannya kurang karena harus dibagi rata tadi. Akhirnya porsinya jadi dikit dan nggak ngenyangin. Jadi dilemanya gini, pilih mana? Adil bagi rata tapi kualitasnya pas-pasan, atau pilih kasih tapi yang miskin dapat gizi premium? Oke, anggaplah kita tutup mata soal siapa yang dapat. Anggaplah semua dapat. Tapi pertanyaan selanjutnya jauh lebih ngeri. Emangnya benar kalau perut kenyang otak otomatis jadi pintar? Ternyata data medis bilang, kita mungkin udah terlambat menyelamatkan IQ bangsa ini. Nah, sekarang kita masuk ke inti jualan program ini.
Katanya, MBG bakal naikin IQ bangsa dan berantas stunting. Kedengarannya heroik banget ya guys. Tapi pertanyaannya, emangnya beneran segampang itu? Makan siang di sekolah, terus tiba-tiba otak kita jadi selevel Einstein. Waduh, tunggu dulu. Jadi gini, dalam dunia medis ada istilah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah periode emas di mana otak manusia dibentuk secara permanen. Nah, menurut para ahli, kalau nutrisi kita kurang di masa emas itu, dampaknya ke IQ gak bisa diperbaiki cuma dengan makan siang pas udah SD. Sayang banget kan? Bayangin otak kita itu kayak semen basah. Pas masih bayi, semennya masih empuk, gampang dibentuk. Nah, pas udah umur SD, semennya udah kering guys. Jadi, kalau niatnya mau berantas stunting, harusnya yang dikasih makan bergizi itu ibu hamil dan anak balita di posyandu, bukan cuma anak sekolah. Tapi kenapa pemerintah malah fokusnya ke sekolah? Nah, disinilah political optics atau pencitraan politik mulai main peran guys. Anak sekolah itu gampang dikumpulin, gampang difoto, dan gampang dihitung buat laporan. Kalau balita, mereka mencar di rumah-rumah warga, susah buat konten. Padahal, kalau kita lihat data dari The Lancet, intervensi gizi paling efektif itu ya di masa janin. Ngasih makan anak SD itu bagus, tapi bukan buat nyembuhin stunting. Jadi, apakah MBG ini cuma program obat nyamuk? Cuma nanganin gejala di permukaan, tapi nggak nyentuh akar masalah gizi yang sebenarnya? Kita juga harus waspada sama biological window. Kalau jendela pertumbuhan otak udah ketutup, dikasih protein sebanyak apapun, IQ nggak bakal naik signifikan. Waduh, kalau gitu, uang 71 triliun ini beneran investasi buat otak? Atau jangan-jangan cuma jadi subsidi perut biar rakyat senang aja secara instan? Jangan sampai kita bangga punya generasi yang perutnya kenyang, tapi secara kompetisi global tetap kalah karena otak kita gak dipersiapkan dari awal. Tapi tunggu dulu, ada masalah yang jauh lebih gelap dari sekadar salah target umur. Masalah yang selalu bikin proyek di negeri ini jadi hancur lebur. Kita bakal bahas gimana jatah makanan adik-adik kita bisa disunat pelan-pelan sampai tinggal sisa nasi doang. Siap buat denger sisi gelapnya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin ngeri, korupsi. Bayangin, anggaran 71 triliun itu ibarat kue raksasa yang dikerubutin banyak tikus berdasi. Masalahnya gini guys, di Indonesia, rantai birokrasi kita itu panjang banget. Dari pusat ke daerah, terus ke vendor, sampai akhirnya ke piring adik-adik kita. Secara teori, ada yang namanya agency problem, di mana orang yang dikasih tugas buat ngelola uang rakyat malah lebih mementingkan dompetnya sendiri dulu. Anggaplah jatah per anak itu 15.000, tapi setelah disunat oknum sana-sini, buat jatah preman atau pelicin tender, nyampainya cuma jadi 8.000 per porsi. Kita nggak boleh lupa sama tragedi korupsi bansos waktu pandemi kemarin. Itu bukti nyata kalau urusan perut rakyat pun tega dikorupsi demi tas mewah. Terus, gimana soal kualitasnya? Kalau vendornya orang dalam yang nggak kompeten, bisa-bisa nasi yang nyampe itu nasi pera yang udah hampir basi, guys. Belum lagi tantangan logistik kita yang gila. Kita ini negara kepulauan, bro. Ngirim susu segar dari Jawa ke pedalaman Papua itu bukan urusan gampang. Bayangin, kalau di sekolah tujuannya nggak ada kulkas atau listriknya sering mati. Itu susu sama telur bakal berubah jadi racun sebelum jam istirahat dimulai. Ada teori supply chain fragility. Semakin panjang dan susah jalurnya, semakin besar resiko barangnya rusak atau hilang di tengah jalan. Waduh. Nah, kalau kualitas makanannya buruk, anak-anak bukannya jadi pinter, malah bisa berakhir keracunan massal. Ini beneran bahaya yang nyata, bukan nakut-nakutin. Pertanyaannya, siapa yang bakal tanggung jawab kalau itu terjadi? Vendornya? Pemerintahnya? Atau kita bakal dengar alasan klasik, cuma oknum? Apalagi kalau pengadaannya nggak transparan. Jangan-jangan, perusahaan cateringnya bara dibikin kemarin sore, cuma buat menangin proyek triliunan ini. Jadi gini, uang kita bisa aja cuma jadi bancakan buat para mafia catering yang udah pinter banget mainin harga dan kualitas bahan makanan. Gimana menurut kalian? Apakah sistem pengawasan kita udah siap buat ngelawan tikus-tikus lapar ini? Rasanya kok masih jauh dari kata aman ya? Tapi, ada satu hal lagi yang jauh lebih personal buat kalian para Gen Z. Karena pada akhirnya, kalianlah yang bakal bayar semua pesta ini lewat pajak.
Nah, setelah lihat carut-marutnya, sekarang gue mau tanya, siapa sih yang sebenarnya bayar semua makanan gratis ini? Presiden? Bukan guys. Jawabannya adalah kita. Yap, uang triliunan itu diambil dari APBN, yang isinya adalah hasil keringat rakyat lewat pajak. Nggak ada yang beneran gratis di dunia ini. Jadi gini, kalian pasti udah dengar kan soal rencana kenaikan PPN jadi 12%? Nah, itu salah satu cara negara buat ngumpulin recehan dari kantong kita. Bayangin, setiap kalian beli skin game, beli kopi, atau jajan seblak, ada sekian persen yang diambil negara buat mendanai program makan gratis ini. Nah, dalam ekonomi ada istilah opportunity cost. Kalau 400 triliun saat full scale dipakai buat makan, berarti ada hal lain yang harus dikorbanin. Coba pikir, gimana kalau uang segede itu dipakai buat gratisin UKT seluruh kampus negeri? Atau buat bangun infrastruktur internet 5G yang kencang sampai ke desa-desa? Tapi kenyataannya, prioritasnya sekarang adalah perut. Dan masalahnya, APBN kita itu nggak selalu cukup. Kadang negara harus ngutang buat nutupin biayanya. Waduh, ini yang ngeri. Utang itu bunganya jalan terus guys. Dan siapa yang bakal dapat warisan buat ngelunasin itu semua 10-20 tahun lagi? Ya, kita. Kita sekarang lagi dipaksa buat setuju sama program yang manfaatnya jangka pendek, tapi bebannya jangka panjang banget buat generasi kita nanti. Nah, buat kalian yang baru mau masuk dunia kerja, bayangin gaji kalian nanti udah dipotong pajak tinggi cuma buat bayar hutang makan siang masa lalu. Ini namanya intergenerational equity, ketidakadilan antar generasi. Generasi sekarang yang bikin kebijakan, tapi generasi depan yang nanggung bebannya. Padahal, Gen Z sekarang lagi susah-susahnya cari kerja, gara-gara industri lagi lesu. Malah ditambah beban fiskal yang makin berat. Jadi, apakah ini beneran investasi? Atau jangan-jangan ini cuma skema buat ngabisin duit rakyat demi kepuasan politik sesaat? Gue nggak bilang ngasih makan anak itu salah, tapi caranya, transparansinya, dan sumber duitnya, itu yang harus kita plototin bareng-bareng. Lalu apa solusinya? Apakah program ini harus di-stop? Atau ada cara yang lebih pinter buat ngelola uang ratusan triliun ini? Jadi setelah semua drama ini, apakah makan bergizi gratis itu cuma sampah kebijakan? Jawabannya, nggak juga. Niatnya mulia, tapi eksekusinya yang ugal-ugalan. Masalahnya, kita sering terjebak dalam public choice theory, di mana politisi sering bikin kebijakan yang kelihatan bagus di mata pemilih, tapi sebenarnya gak efisien secara ekonomi. Nah, kalau kita mau jujur, solusi paling waras adalah berhenti bagi-bagi rata. Kita harus balik ke prinsip Pareto efisiensi, di mana sumber daya dialokasikan ke yang beneran butuh. Bayangin kalau anak orang kaya nggak dapet, tapi uangnya dialihkan buat naikin kualitas gizi anak-anak di daerah pelosok. Itu baru namanya keadilan sosial yang hakiki. Terus soal stunting, daripada cuma ngasih makan anak SMP, mending anggarannya dibagi ke posyandu buat ibu hamil dan balita. Itu jauh lebih efektif buat otak bangsa. Tapi gimana cara ngawasin korupsinya? Jawabannya ada di tangan kalian, para Gen Z yang melek teknologi. Kita butuh sistem digital transparansi. Pakai sistem blockchain atau aplikasi pelacakan, biar kita bisa tahu ayamnya dari peternak mana, sayurnya segar atau enggak, sampai di sekolah jam berapa. Kalau ada vendor yang nakal atau makanan yang nggak layak, kita tinggal report dan viralin. Jangan kasih ruang buat para mafia catering buat main-main. Intinya, program ini nggak boleh cuma jadi proyek. Ini harus jadi gerakan nasional yang diawasi bareng-bareng, biar nggak berakhir jadi beban utang doang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah kita berani buat transparan? Atau mereka lebih suka kita tetap diem dan terima-terima aja? Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi perut kenyang. Tapi di masa depan kita harus bayar mahal dengan hilangnya kesempatan buat maju. Kita berhak punya generasi yang pinter, sehat, dan gak terbebani utang. Itu baru namanya Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Jadi, jawabannya bukan hentikan MBG, tapi perbaiki MBG. Fokus ke yang butuh, awasi lewat digital, dan prioritaskan balita. Karena pada akhirnya, kebijakan yang bagus bukan kebijakan yang paling banyak dapat like, tapi yang paling nyata manfaatnya buat rakyat kecil. Lalu, apa yang bisa kita lakuin sekarang? Gue punya satu tantangan kecil buat kalian semua di bagian akhir video ini. Nah, ini dia tantangan yang gue janjiin tadi. Gue pengen kalian coba cek sekolah atau daerah sekitar kalian pas program ini mulai jalan nanti. Jangan cuma lihat iklannya di TV, tapi lihat langsung ke piringnya. Apakah makanannya layak? Apakah gizinya beneran ada? Atau cuma janji manis doang? Kenapa kita harus rewel ini? Karena menurut teori social contract, kita udah nyerahin sebagian hak kita lewat pajak ke pemerintah.
Sebagai imbalannya, pemerintah wajib ngelola uang itu dengan benar. Kalau mereka lalai, ya kita sebagai bos asli mereka harus berani negur. Kalian para Gen Z punya senjata paling kuat di zaman ini, jari kalian. Satu unggahan viral bisa jauh lebih ngefek daripada demo berhari-hari. Waduh, bayangin kalau semua dari kita peduli. Gak bakal ada celah buat tikus korupsi buat nyolong jatah telur atau susu adik-adik kita. Jadi, jangan anggap remeh suara kalian. Masa depan Indonesia yang katanya emas itu gak bakal datang sendiri kalau kita cuma diem. Nah, sekarang gue pengen dengar pendapat jujur kalian. Tulis di kolom komentar. Kalian setuju nggak sih program ini lanjut terus meskipun PPN harus naik? Atau menurut kalian, mending uang 71 triliun itu dialihin buat hal lain aja? Coba bisikin ke gue ide gila kalian di bawah. Kalau kalian merasa video ini penting buat ngebuka mata teman-teman kalian, jangan ragu buat pencet tombol share, biar kita makin pintar bareng. Jangan lupa juga buat like dan subscribe, karena di video selanjutnya kita bakal bedah topik yang gak kalah pedas dari ini. Makasih banget udah nonton sampai habis. Itu tandanya kalian adalah bagian dari generasi yang peduli sama nasib bangsa ini.